Shalom keluarga damai. Bersama-sama lagi hari ini 23 Maret 2021. Kita akan membukanya dengan sebuah pujian. Tema kita adalah penggenapan nubuat dan anugerah keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 24 yang akan saya bacakan pada ayat 20 dan 21 saja, dan Bapak Ibu membaca seluruh ayat tersebut. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jemaat damai yang terkasih, Allah kita adalah konsekuen dan konsisten dengan janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Janjinya tidak lekang oleh waktu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, apa yang Tuhan perkatakan melalui firman-Nya tidak akan lenyap dan berlalu, tetapi semuanya akan digenapi. Penggenapan kedatangan Mesias yang pertama telah tergenapi. Sekarang tinggal penggenapan kedatangan yang kedua sebagai hakim. Nubuat di ayat 20 yang diberikan kepada umat Allah menjelang kedatangan Tuhan tersebut bertujuan untuk memperingatkan semua manusia agar berjaga-jaga dan perlu mempersiapkan diri supaya ketika hal itu digenapi kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu, Petrus dan Yoel dalam bacaan ini membuat suatu panggilan kesadaran untuk bertobat, menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa. Hal-hal yang terlalu sering kita anggap remeh dan abaikan dalam hidup ini. Hal ini penting agar semua orang tidak menjadi lupa bahwa Tuhan itu akan datang sesuai janjinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tidak selamanya Allah akan menghukum umat yang dikasihinya. Demikianlah kasih dan anugerah itu selalu ada untuk kita. Kita mengenal Petrus dahulu di saat penangkapan Yesus yang akhirnya menyangkal Tuhan Yesus di Lukas 22 ayat 60-62. Karena ia belum benar-benar mengenal secara dalam siapa Yesus, sehingga ia merasa takut waktu itu dan enggan berkorban untuk Yesus. Namun setelah pemulihan terjadi, kehidupan Petrus berubah yang pada akhirnya menyadari siapa Yesus. Perjumpaannya dengan Yesus di Yohanes 21 ayat 15-18 membawanya pada pertobatan sehingga Tuhan mengampuni Petrus, dan akhirnya Petrus memahami makna perkataan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya. Ini adalah Petrus baru yang rendah hati namun berani, dan ketika Roh Kudus memenuhinya, maka dengan lantang Petrus menyampaikan di ayat 15
bahwa mereka saat itu tidak mabuk, tetapi yang terjadi adalah penggenapan nubuat dalam perjanjian lama oleh Nabi Yoel, dan ia memberitakan kepada orang banyak itu tentang perbuatan Tuhan yang besar. Dengan hikmat Tuhan, Petrus menggunakan kesempatan saat itu untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada orang banyak. Ada dua hal yang ia tekankan dalam pemberitaan Injilnya, yakni pertama, Petrus menekankan tentang dosa. Ia membeberkan dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yaitu menyalibkan dan membunuh Yesus yang tidak bersalah. Di ayat 23, Yesus ditentukan oleh Allah dan ia dinyatakan kepada mereka dengan banyak tanda dan mujizat. Ayat 22. Jadi mereka bukan sekedar membunuh manusia biasa, tetapi seorang utusan Allah. Petrus mengingatkan dosa yang sangat besar ini. Yang kedua, Petrus lalu menjelaskan tentang siapa Yesus. Yesus yang dimaksudkan Petrus adalah Yesus dari Nazaret di ayat 22. Yesus yang mati tetapi kemudian bangkit mengalahkan kuasa maut. Ayat 23 dan 24. Yesus adalah orang yang dianggap hina dan direndahkan di ayat 22. Tetapi ia diakui oleh Allah dan diberi kuasa resmi sebagai utusannya. Terlebih mengingatkan bahwa pada penghakiman akhir zaman nanti, Yesuslah yang akan menjadi hakimnya. Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ya saudara, orang banyak saat itu pasti merasa bersalah terhadap fakta yang disampaikan Petrus. Namun Petrus tidak membiarkan mereka terus hidup di dalam rasa bersalah. Petrus menyampaikan kabar baik kepada mereka bahwa jika mereka mau bertobat, yaitu berseru kepada nama Yesus, maka mereka akan diselamatkan di ayat 21. Kata berseru dalam ayat 21 ini tidak hanya sebatas perkataan di mulut saja, tetapi melibatkan iman percaya kita. Dan kata akan diselamatkan ini juga merupakan bentuk kepastian, bukan mudah-mudahan. Keselamatan diberikan kepada mereka yang berseru kepada Yesus untuk menolong mereka. Sudahkah Anda berseru kepada Yesus untuk menyelamatkan Anda dari dosa? Karena hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keluarga damai, kita diselamatkan karena anugerah. Banyak orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi kehidupannya sepertinya tidak mengalami suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud bukan perubahan penampilan, tetapi perubahan hati, sifat dan karakter hidupnya yang nampak dalam praktek hidup. Perubahan tidak akan pernah terjadi apabila hidup seseorang tidak mengalami Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana mungkin kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri jika kita masih terbelenggu oleh dosa? Satu-satunya pengharapan kita untuk diselamatkan adalah dengan mengakui dan mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia juga akan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kita bisa hidup dalam pertobatan yang sebenarnya atau metanoia. Sebab tidak mungkin kita bisa mengasihi Dia sepenuhnya jika pada dasarnya belum ada perubahan pola pikir yang benar di dalam diri kita. Kita dapat melihat bahwa pertobatan orang-orang di luar Kristus jauh berbeda dengan pertobatan kita yang ada di dalam Kristus. Pertobatan orang-orang di luar Kristus sekalipun mereka pada dasarnya telah menjauhi diri mereka dari segala dosa, namun hal tersebut tidak akan membuat mereka memperoleh keselamatan. Sedangkan bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, kita bisa bertobat karena kita telah memperoleh keselamatan. Bukti dari keselamatan yang kita peroleh adalah perubahan pola pikir yang ada pada kita. Dan itu semua terjadi hanya oleh karena campur tangannya semata. Ingatlah, kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi, namun waktunya tak seorang pun tahu. Hiduplah seakan-akan Tuhan Yesus akan datang besok. Mari introspeksi diri, perbaiki hidup, perbaiki kelakuan. Itu yang Tuhan selalu minta dari kita masing-masing.
Yang masih terus berbuat dosa, agar bertobatlah, karena inilah waktu dan kesempatan terbaik, peluang akhir yang masih Tuhan berikan kepada kita, yang dalam istilah teologisnya waktu anugerah. Karena itu, kerjakanlah keselamatan Allah dalam takut dan gentar. Jika kita telah menerima rahmat anugerah Tuhan dan telah ditebus oleh Yesus Kristus, berarti kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami mengalami kelepasan dari belenggu dosa. Sehingga kami percaya bahwa tiap orang akan menjadi bagian dari penggenapan janji Allah yang indah, yakni proses penyelamatan Kristus bagi dunia. Tuhan memanggil kita semua untuk bertobat serta datang kepadamu, supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus yang Tuhan curahkan selalu membimbing, menuntun serta memimpin kita untuk sebuah kegerakan rohani, yakni memperbaiki hati, pikiran dan kehidupan setiap kita sehingga dilayakkan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.